Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di minggu yang baru, di bulan yang baru, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Dan pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari ambil waktu 1-2 menit ini Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh berada di awal bulan yang baru, di bulan Mei. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan yang lalu. Kami yakin dan percaya bahwa kami tidak dapat melaluinya tanpa Tuhan, sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dan pagi hari ini kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Mari Bapa, ampuni setiap kami, kuduskan seluruh hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, agar kami boleh layak menghampiri hadirat-Mu pagi hari ini. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku. Amin. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Tuhan, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Mari sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan.
yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Semuanya selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hatimu, pagi hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau menyelidiki setiap hati kami, dan biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, amin, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Akan tiba saatnya kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap jemaat-Mu Tuhan, dan siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Mei, yaitu tanggal 3 Mei tahun 2020. Saya akan memulai firman Tuhan ini dengan Injil Markus pasal 10 ayatnya ke 28 sampai 31. Saya akan bacakan Injil Markus ini, saudara semuanya simak dan buka Alkitab saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Perikopnya berjudul upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan yang datang pada hari ini. Kita akan membahas firman Tuhan ini, bagaimana syaratnya agar kita bisa menerima upah dari Yesus. Karena perikopnya berjudul upah mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Itu poin pertama, saudara. Ayat 28 dan 29 dari pembacaan kita. Ada pengorbanan, saudara, yang dilakukan oleh Rasul Petrus waktu itu. Dia berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Wah. Jadi memang di dalam mengikut Yesus, Yesus sudah mengatakan, setiap orang karena aku, karena Injil Kristus meninggalkan segala sesuatunya. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus, bahwa dia telah meninggalkan segala sesuatu
untuk mengikut Yesus. Matius pasal 10 ayat 37 berbunyi demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Berarti mengikut Yesus itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Masalahnya begini. Saya pernah berapa kali kunjungan ke rumah teman. Mengaku sudah menjadi orang percaya, saudara. Bahkan mengaku dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi setelah saya menoleh ke satu tempat, maka saya melihat di situ ada rumput merah, saudara. Saudara tahu apa itu rumput merah? Ya, seperti dulu saya lakukan, saudara. Ada penyembahan berhala. Lalu saya bertanya, saya kira kamu udah jadi anak pengikut Yesus. Dia bilang, itu karena orang tua saya, Pak. Apa boleh buat? Saya harus melayani itu. Bahkan dia melakukan pembakaran hiu, saudara, untuk menyembah itu. Nah, ini yang kategori ini masuk ke dalam firman Tuhan ini. Barang siapa mengasihi ibunya atau bapaknya lebih daripadaku, maka dia tidak layak mengikut aku. Nah, ini satu tindakan yang keras. Kenapa? Karena kadang kita mengatakan kita ini anak-anak Yesus. Kita ini melayani Yesus. Bahkan berani berkata, aku dipakai Tuhan Yesus. Tetapi kelakuan kita seperti yang tadi itu. Firman Tuhan berkata, engkau tidak layak bagiku. Kasihilah Tuhan Allahmu lebih dari segalanya. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada pengorbanan yang harus dibayar, ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan akan menyediakan segala yang Dia perintahkan. Karena ayat 30, orang itu sekarang juga akan menerima kembali 100 kali lipat ganda. Sekarang juga, ya. Kalau saudara menabur, saudara mengasihi Yesus lebih dari segalanya, saudara mengikut Dia, maka saudara janji firman Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan saudara. Saya ingatkan kembali Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini firman Tuhan. Ya, kita mengambil satu contoh kebenaran firman Tuhan di Kejadian 12 ayat 1 dan 3, ya. Saya akan bacakan. Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3. Ini yang membuat saya betul-betul merasakan bagaimana seorang Abraham mengasihi Yesus. Dia mau mengikut Yesus. Abraham dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa. Abraham, orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena taat mengikuti Yesus, dia pergi meninggalkan
semua yang ada padanya. Bahkan dilanjutkan dengan Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Wah, itu lebih hebat lagi, saudara. Ya, itu hanya yang pertama, itu baru perintah Tuhan untuk mengikuti Yesus. Yang kedua, sampai di sanakah Yesus mau bahwa dia setia mengikuti Yesus. Yang kedua ini yang saya lihat ya, yang dari Abraham Bapak leluhur kita. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Abraham diuji lagi. Apakah dia mengasihi anaknya yang satu-satunya, yang lahir pada waktu dia tua, yang adalah anak kesayangannya, dan diberikan sendiri oleh Allah. Bayangkan, diminta oleh Allah untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah. Dia tidak pernah menanya, Tuhan, kok ini kau yang kasih aku? Kok ini anak satu-satunya di masa tuaku? Mana mungkin siapa yang menggantikanku? Siapa yang akan menolongku di masa tuaku? Tidak, saudara. Dia lanjutkan apa yang Tuhan perintahkan ke dia. Dan Tuhan melihat dia. Tuhan mengasihi dia. Maka Tuhan menyediakan berkat bagi dia saat itu juga. Luar biasa, oh haleluya. Tuhan kita dahsyat, saudara. Yang kedua, saudara, di firman Tuhan kita baca kembali di ayatnya yang ke-30 ya. Di Markus 10. Orang itu sekarang pada masa ini juga, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, serta ladang, serta anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada saat zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Upah yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu ada pelipat gandaan ya. Ada pelipat gandaan. Kita menerima berkat-berkat Tuhan di dunia ini, dan kita menerima berkat Tuhan di surga. Puji Tuhan ya. Oleh sebab itu, saudara, belajarlah untuk menerima pelipat gandaan, karena tidak semudah itu, saudara ya. Saya memberikan dua kebenaran firman Tuhan saja. Nah, Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Di sana perikopnya berjudul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi ini akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah-limpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu dan pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Ini janji firman Tuhan, saudara. Tetapi apakah kita bisa menerima berkat Tuhan? Makanya itu ada pengorbanan sehingga kita boleh menerima pelipat gandaan berkat-berkat Tuhan. Ya, Malaiki 3 ayat 10 dan 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadrik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Ini untuk menerima berkat pelipat gandaan di bumi, saudara. Ya. Jadi harus ada ketaatan, saudara, mengikut firman Tuhan. Bukan cuma seenaknya aja, ya. Engkau harus taat dan setia melakukan firman Tuhan. Engkau harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, karena Tuhan sudah memberikan terbaik bagi saudara dan saya. Ya. Dari pelipat gandaan itu di dunia, yang di surga, firman Tuhan berkata demikian. Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut dia, mengikut aku, kata Yesus, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini pelipat gandaan. Jadi kalau saudara mau mengikut dia, ada pengorbanan, ada pelipat gandaan, berkat di bumi dan berkat di surga. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan Matius 7 ayat 21, berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada syarat untuk menerima upah di saat kita mengikut Yesus, yaitu ada pengorbanan. Yang kedua, setelah saudara berkorban, ada pelipat gandaan, berkat di bumi dan berkat di surga. Puji Tuhan, saya percaya saudara semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, biarlah firman-Mu yang hamba telah tabur boleh menjadi remah di dalam kehidupan jemaat-Mu, dan hamba percaya setiap jemaat-Mu sudah diberkati oleh firman Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang kita berdiri semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga bukan lagi roti dan anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah Kristus, sehingga waktu umat Tuhan bersekutu dengan tubuh Kristus, menjadi satu kesatuan di dalam hidup kita. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan,
dan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia disahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darahmu. Biarlah darahmu menyucikan kami semua, sehingga kami layak di hadapanmu, dan tubuhmu menggantikan tubuh jasmani kami, sehingga kami semakin menjadi serupa dengan gambarmu. Terpuji-puji namamu. Hamba percaya tidak ada satu umatmu yang kau lewati. Semuanya sudah diberkati oleh tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Doa bersyafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di awal bulan yang baru ini kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan terus menopang kehidupan kami. Berdoa Tuhan pagi hari ini bersatu hati menyerahkan gerejamu, GBI Anugerah Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kami percayakan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan, kuasa, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, GBI Anugerah, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan berkati bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, mereka yang sedang bergumul, Tuhan Engkau buka jalan bagi mereka. Tuhan berkati, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ini, Tuhan Kau berkati kehidupan mereka, hikmat, umur yang panjang, damai sejahtera, sukacita menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas bangsa kami, keselamatan akan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa, ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami, ampuni kota kami Makassar. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat pemulihan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, terlebih keselamatan akan terjadi di tengah-tengah bangsa dan kota kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan persembahan umat-Mu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus persembahan yang mereka berikan. Tuhan berkati, baik itu persembahan ucapan syukur, perpuluhan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan umat-Mu. Kami percaya yang menabur akan menuai dengan bersorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah diberkati pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
kami berpisah untuk bertemu kembali, izinkan hambamu memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang kau usahakan Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.